keempat, manajemen humas dan layanan publik akan melaksanakan tugas mini riset. Kami akan melakukan wawancara dengan Kaprodi Bimbingan Penyuluhan Islam dengan Bapak Dr. Ali Firdaus. Ayo ikutin kami. Sekarang kita sudah sampai di Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Let's go, yuk. Moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dikumpulkan dalam melaksanakan tugas, yaitu wawancara mengenai profesionalitas pelayanan publik di Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Ya. Yang mana pada kesempatan ini langsung kita mewawancarai Ketua Prodi, yaitu Bapak Ali Firdaus. Langsung saja untuk wawancara pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama kepada Khairul Riza. Baik, izin bertanya Bapak. Iya. Bagaimana Bapak menilai pentingnya profesionalitas dalam pelayanan publik bagi mahasiswa di Prodi ini? Ya, kalau pelayanan secara profesionalitas itu kan banyak aspek yang harus kita lihat, mulai dari aspek sikap, keterampilan maupun pengetahuan kita terhadap apa yang kita layani. Kan kalau di lembaga-lembaga swasta yang telah menerapkan pelayanan-pelayanan profesionalitas itu seperti bank. Nah, kalau bank itu ada namanya excellent service. Jadi bagaimana kita melakukan pelayanan itu yang dapat memuaskan yang kita layani. Mulai dari bagaimana sikap kita dalam pelayanan, terus bagaimana keterampilan kita dalam melayani, dan bagaimana permasalahan yang dapat kita pecahkan dalam pelayanan orang tersebut. Jadi profesionalitas itu dalam pelayanan yang dilakukan di Prodi BPI itu kami melihat dari 3 unsur tersebut. Dari bagaimana sikap kita dalam melayani, kemudian keterampilan kita dalam melayani, dan mengetahui apa permasalahan yang harus kita layani. Mungkin dari 3 aspek itu yang kami lihat di sini Prodi BPI. Jadi dengan adanya sikap-sikap seperti itu, kami mencoba untuk memuaskan atau dapat menyelesaikan persoalan terhadap orang yang kita layani. Kan banyak mahasiswa ini yang akan mengajukan judul skripsi, terus rekomendasi dosen pembimbing skripsi, kemudian penguji dari ujian komprehensif. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita layani, yang harus kita lihat judul skripsi apa yang cocok. Ini salah satu contoh ya, kayak judul skripsi nih, judul skripsi apa yang relevan dengan Prodi BPI ini. Kemudian lihat juga kemudian dosen yang menghuni keilmuannya tentang judul skripsi tersebut. Jadi dari sanalah kita melihat judulnya, terus dosen yang menghuni pengetahuan di bidangnya, kemudian apa aspek yang akan diteliti nanti. Kami ini sebenarnya banyak mengarah kepada
penelitian-penelitian yang bersifat penyuluhan agama, konseling yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kalau secara pelayanan itu sih yang ada di BPI ini, prodi BPI ini. Itu saja yang Apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga penyaluran Islam untuk memberikan pelayanan publik yang profesional? Kompetensi berarti kemampuan orang ya. Kemampuan orang. Coba ulangin pertanyaannya apa tadi? Apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga penyaluran Islam untuk memberikan pelayanan publik yang profesional? Iya. Kompetensi yang harus dimiliki yang ada di prodi BPI ini itu penyuluhan Islam, bukan apa tadi? Jadi penyuluhan Islam itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki dalam komunikasi, yaitu adanya kompetensi efektif, interpersonal, dan manajerial. Kemudian ada juga kompetensi keagamaan. Jadi ya harus mengetahui bagaimana komunikasi yang efektif, kemudian keterampilan yang interpersonal, kemudian kemampuan manajerial, dan juga kemampuan etika dan integritas serta profesional. Mungkin itu saja kompetensi yang harus dimiliki itu. Kompetensi komunikasi yang efektif, keterampilan interpersonal, kemampuan manajerial, dan etika dan integritas profesional. Ya mungkin itu yang secara garis besarnya sih itu yang harus dimiliki kompetensi di prodi BPI ini. Jawaban-jawaban yang telah kami tanyakan tentang profesionalitas dalam pelayanan di prodi BPI ini, kami minta maaf atas kesalahan kami, entah itu dari kami datang atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak aneh. Kami minta maaf. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mohon maaf bila kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.